Oke, balik lagi sama saya Hardi. Kali ini saya akan membahas untuk Midas Web ya. Jadi dari MIC atau SMD itu kita punya portal website untuk teman-teman di distributor ya. Teman-teman di distributor untuk melakukan beberapa hal. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh distributor di website ini ya. Pertama saya akan jelaskan untuk link dari Midas Web ini ya. Nanti saya akan sertakan juga di deskripsi. Jadi karena base-nya web, nanti teman-teman dari distributor tinggal buka aplikasi browsernya. Setelah itu di copy linknya ke kolom ini, kolom browsernya ya. Contoh saya di sini pakai Google Chrome ya. Jadi teman-teman bisa pakai Mozilla atau aplikasi browser lainnya. Seperti itu. Oke, ketika teman-teman buka linknya akan muncul halaman login. Halaman login di sini teman-teman diharuskan mengisi username dan password. Kalau teman-teman belum punya, tinggal nanti teman-teman minta kepada tim sales di areanya. Ya, username dan password untuk mengakses Midas. Jadi kita ada namanya di sini Midas SMD. Oke. Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman silakan masukkan di sini username passwordnya apa. Setelah itu klik login. Ya. Nah, akan muncul halaman pop-up seperti ini ya. Tinggal teman-teman klik X saja di sini supaya ketutup datanya. Nah, akan tampil halaman seperti ini. Ya, di kiri atas ada informasinya Midas SMD. Setelah itu ada di sini juga muncul perusahaan atau PT-nya apa. Nanti pastikan di sini itu nama yang ada di sini adalah nama dari distributor yang teman-teman akses. Ya. Saya lanjut. Di paling kiri kita ada menunya ya, tampilan untuk menu-menunya. Nanti kalau misalkan dari teman-teman prinsipal ya paling ada beberapa keterbatasan menu aja. Contoh untuk menu config ini nggak akan kelihatan ya. Untuk menu config itu nggak akan kelihatan. Kalau utility itu masih kelihatan nanti. Oke, di paling kanan juga kita ada yang namanya tombol logout di sini. Nah, kalau diklik nanti akan terlogout usernya. Ya. Bisa lanjut lagi di sini. Oke, di kiri kita ada menu dashboard. Untuk menu dashboard kita tampilkan hanya ini aja informasinya ya. Hanya ini aja informasinya. Setelah itu di sini juga ada upload. Nah, kalau kita klik dia ada sub menunya. Sales stock order. Ya, jadi kalau untuk DSMD itu ya, teman-teman di distributor itu diharuskan mengupload yang namanya penjualan atau sales, stok, dan juga PO atau orderan. Sales itu ya penjualan ya. Sales itu kalau sales ini penjualan, kalau kita klik di sini sales. Jadi teman-teman distributor diharuskan mengupload data penjualan per tanggal. Per tanggal ya. Di sini. Jadi ketika teman-teman mau ngupload, silakan pilih penjualan tanggal berapa yang ingin diupload. Contoh misalkan kita tanggal 1 Oktober ya. Setelah itu di sini teman-teman diharuskan melampirkan datanya. Datanya berupa file Excel. Setelah itu kode item di sini teman-teman diklik aja yang SMD ya. Nah, kita juga menyediakan download template-nya. Seperti apa download template-nya? Kita coba aja, kita klik di sini. Ini akan terdownload otomatis. Ya. Nah, kita klik. Nah, jadi ini adalah data-data yang harus dilengkapi oleh distributor ketika melakukan upload penjualan atau upload sales. Oke. Pertama di sini teman-teman harus memasukkan tanggalnya ya. Tanggalnya pastikan teman-teman mengisi format tanggal seperti ini ya. Oke. Jadi di sini kita rubah dulu kolom tanggalnya, kita buat jadi dia custom. Kita pilih custom di sini, kita isi di sininya dengan format strip atau man ya di sini. Satu strip lagi atau date atau tanggal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi
Jadi tahun, bulan, tanggal ya, dibatasi dengan strip ya. Setelah itu masukkan nomor invoice-nya berapa. Invoice 1 misalnya. Setelah itu masukkan kode toko. Kode 1. Kalau teman-teman udah ada datanya dari sistemnya masing-masing ya silahkan di copy ke sini disesuaikan dengan kolom-kolomnya. Setelah itu masukkan nama tokonya apa. Toko 1 misalnya di sini. Setelah itu masukkan kode barang. Nah, pastikan ini menggunakan kode barang SMD ya. Oke, masukkan kode barang SMD-nya berapa. Setelah itu nama barangnya. Misalkan botol di sini. Saya isinya. Setelah itu masukkan kuantiti terjualnya berapa. 8 dan satuan ya. Satuan ini diisi semua pieces ya. Oke. Setelah itu masukkan harga. Nah, ini harganya, harga jualnya ya. Harga jual dari teman-teman distributor berapa? Contoh 13.000. Setelah itu jumlah. Jumlah ini adalah perkalian dari kuantiti dan juga harga. Oke. Setelah itu diskonnya berapa? As a value tapi ya. Diskon itu secara value, bukan persentase. Contoh di sini saya isi 20.000. Nah, untuk netonya silakan teman-teman isi yaitu penjumlahan dari jumlah atau kolom J dikurang kolom K. Akan muncul netonya berapa. Setelah itu tambahkan PPN. PPN itu adalah neto dikali, untuk saat ini kita 10% ya, 11% sorry. Berarti kita kali 1,1 di sini. Nah, ini PPN-nya berapa? Sorry 0,11 ya. 0,11. Ini. Nah, ini 0,11. Setelah itu untuk kolom bruto artinya ini penjumlahan dari neto dan PPN. Untuk kode salesnya juga diisi kode salesman-nya berapa. Kode salesnya misalkan ABC. Nama salesnya Mahdian misalnya. Oke, ini ya. Pastikan kalau untuk kode salesman ya dan kode toko, pastikan teman-teman sudah menguploadnya itu di masternya ya. Jadi kita ada di sini master yang namanya outlet sama salesman. Oke, ketika teman-teman mau melakukan upload penjualan, pastikan kode toko ya, kode toko dan kode sales itu sudah eksis di atau sudah ada di sistem Midas ini. Cara ngelihatnya gimana Pak? Pertama, kalau untuk cara ngelihatnya kita lihat di sini aja, salesman list misalnya. Ini untuk cara teman-teman melihat kode salesman-nya itu atau data salesman-nya sudah eksis atau belum di sistem Midas ini. Itu yang pertama untuk salesman-nya ya. Yang kedua untuk master customer-nya atau tokonya. Teman-teman bisa lihat di outlet list di sini. Tinggal diklik aja outlet list-nya. Outlet list-nya ya di sini. Udah ada atau belum? Karena kalau nanti belum eksis atau belum pernah di-upload oleh teman-teman prinsipal ya, itu nanti akan bermasalah ketika melakukan upload penjualan. Cara nguploadnya gimana Pak? Kalau untuk master customer atau outlet dan master salesman nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nanti saya akan bahas juga. Oke, saya lanjut tadi kita balik lagi ke menu penjualan ya. Ke upload penjualannya. Jadi kalau teman-teman sudah mengisi Excel ini ya, ini detail ya datanya ya. Jadi misalkan satu invoice ada 2 item ya akan ada 2 row atau 2 baris di sini. Ya, misalkan nih kode nomor invoice-nya sama tapi kode itemnya berbeda kan seperti itu. PR 01, 02, 02 misalnya. Seperti ini contohnya. Ya ada, jadi detail datanya ya. Setelah itu tinggal teman-teman save. Kalau udah di save nanti tinggal di upload. Jadi masuk ke menu upload lagi tadi ya. Tadi di sini ya. Nah, masukkan tanggal berapa yang mau diupload. Kalau tanggal 1 ya tanggal 1 sesuai dengan data yang ada di Excel-nya. Setelah itu tinggal pilih filenya, diklik, tinggal diupload di sini, dipilih Excel yang tadi sudah diisi. Ya. Setelah itu tinggal klik submit.
setiap kali mau melakukan upload data, ya, pastikan atau make sure aja ya menggunakan template yang terbaru. Jadi kalau mau upload data penjualan ya di-download aja template yang baru diisi gitu. Jangan pakai template-template yang lama. Kenapa? Karena kita juga ada kemungkinan untuk melakukan update template. Nanti udah capek-capek bikin templatenya menggunakan template lama, ternyata kita ada template baru pas di-upload jadinya gagal. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Di sini ada stok. Kalau tadi kan kita ngebahas untuk upload penjualan atau sales ya, daily ya, harian. Nah, di sini teman-teman distributor juga diharuskan mengupload stok. Stok ini adalah data per bulan ya. Jadi setiap teman-teman atau setiap closing di distributor ya, pastikan teman-teman dari distributor mengambil atau mempunyai data cut off-nya setelah closing. Ya. Oke. Di menu stok ini ada kolom tanggal, nama sales, dan additional PDF file yang harus diisi untuk melakukan upload stok ini ya. Pertama ini tanggal, jadi teman-teman diharuskan mengisi periodenya. Jadi tergantung dari laporan stoknya. Misalkan kalau data stok itu adalah stok closing dari bulan September atau bulan 9, ya diisinya di sini juga bulan 9 di tanggal terakhir. Jadi tergantung dari data stoknya. Stok cut off-nya. Jadi kalau misalkan datanya stok cut off setelah closing Januari, ya di sini isinya di bulan Januari juga. Jadi periode ini disesuaikan dengan datanya yang mau diupload ya. Seperti itu. Jadi pilih ini Januari. Karena kan mau ngupload data Januari misalnya. Jadi untuk periode aja yang kebalik-balik ya. Sesuaikan dengan data stok cut off-nya. Per closingnya itu data stok closing kapan. Kalau itu data stok closing Januari dipilihnya. Kalau Februari ya Februari gitu ya. Setelah itu pilih nama filenya. Nah, nama file ini maksudnya itu file Excel-nya ya. Di sini juga teman-teman diharuskan mengupload atau mengisi template-nya. Jadi kita download aja template-nya seperti apa. Oke, di sini ini template untuk upload stok. Jadi teman-teman harus ngisi yang namanya kode barang, nama barang ya. Kode barang ini pasti kode barangnya SMD ya. Kode barangnya SMD, setelah itu nama barangnya apa, satuannya apa. Untuk awal ini adalah nilai awal stok di awal bulan. Misalkan ini saya mau ngisi data cut off setelah closing bulan September atau bulan 9. Untuk kolom awal berarti saya isi quantity dari stok barang tersebut ya di awal bulan September. Awal bulan September barang A ini berapa? Jadi misalnya kode barang A. Kode A botol misalnya. Satuannya misal piece. Nah, karena data ini tadi saya bilang data September, closing September, berarti untuk di kolom awal saya harus isi stok di awal bulan September untuk barang A ini berapa? Misalkan 100 piece contohnya. Setelah itu isi juga kolom beli. Ya. Untuk kolom beli ini juga diisi yaitu berapa quantity ya yang dibeli oleh distributor untuk item ini. Maksudnya ini adalah mengisi pembelian dari distributor ke SMD. Ada pembelian nggak dari distributor ke SMD untuk item atau barang kode A ini? Diisi. Kalau emang nggak ada silakan diisi 0. Kalau emang ada ya diisi kuantitinya berapa. Misalnya 30 di sini. Oke. Setelah itu ada retur masuk nggak? Retur masuk apa? Retur masuk itu adalah retur dari toko ke distributor. Ya, dari toko ke distributor diisi. Kalau emang ada ya diisi berapa kuantitinya. Kalau nggak ada ya diisi 0 aja. Contohnya di sini saya nggak ada retur.
Setelah itu ada adjustment masuk gak? Adjustment masuk itu adalah adjustment stock ya. Adjustment stock dari tim distributor kalau misalkan dia ada selisih antara sistem dan fisik. Artinya adjustment plus lah. Ya, adjustment plus di sistem. Gitu ya. Oke, setelah itu ada juga kolom jual. Nah, ini adalah jadi teman-teman harus mengisi kuantiti yang terjual selama periode yang mau kita upload. Misalkan tadi saya periode September, ya saya sih selama di bulan September itu barang A ini terjual berapa piece. Seperti itu. Misalkan contoh saya di sini 90 terjualnya. Setelah itu harus diisi juga retur keluar. Nah, kalau retur keluar ini adalah retur dari distributor ke SMD. Ada atau enggak? Seperti itu ya. Kalau ada ya diisi, misalkan berapa 5 gitu ya. Kalau enggak ada ya diisi 0 sama kayak kolom-kolom lainnya. Setelah itu ada adjustment keluar enggak? Adjustment keluar itu adjustment minus di sistem. Kalau tadi adjustment masuk itu adjustment plus di sistem. Kalau adjustment keluar artinya adjustment minus di sistem. Ini kita ngomongin stok ya. Kalau ada misalnya selisih ya kita isi. Kalau nggak ada diisi aja 0. Gitu ya. Setelah itu ada yang namanya kolom harga. Silakan isi harga dari barang tersebut. Oke. Nah, silakan diisi semua barangnya yang tersedia di distributor. Oke, setelah udah diisi semua ya, di save. Setelah itu di print, data ini di print dan minta stempel dan tanda tangan dari distributor. Setelah itu convert ke PDF. Untuk apa? Untuk melampirkan di sini additional PDF file ya. Jadi kalau di sini file Excel-nya, kalau di sini PDF-nya. PDF tentunya diharuskan ada stempel dan tanda tangan dari pihak distributor. Seperti itu. Jadi kalau udah tersedia filenya tinggal di choose file. Setelah itu dipilih ya template-nya yang tadi udah diisi, klik open. Setelah itu juga masukkan PDF-nya. Jadi data stok tadi di print, setelah itu minta stempel dan tanda tangan distributor. Setelah itu di-upload di sini. Dipilih PDF-nya. Setelah itu tinggal klik submit. Oke, jadi seperti itu cara untuk upload stok ya, upload stoknya. Saya lanjut, di sini ada upload PO atau orderan. Jadi di sini untuk akses teman-teman distributor mengorder ya, melakukan PO, upload PO ke SMD. Di sini juga kita ada template-nya. Tinggal dipilih untuk order nih tidak bisa diubah ya. Kalau tadi sales dan stock itu bisa diubah, kalau ini nggak bisa. Jadi tinggal dipilih aja nama filenya, setelah itu nomor referensinya atau keterangannya di sini juga boleh diisi. Misalkan contoh di sini order pertama, order 1 September misalnya 2022, misalnya seperti ini ya. Oke, di sini juga kita sediakan template-nya ya, jadi harus pakai template. Tinggal diklik aja download template. Kita mau lihat data-datanya yang harus diisi apa aja. Oke, nah ini untuk upload order ya atau upload PO, kita sudah sediakan item-item yang bisa di PO atau yang bisa diorder oleh tim dari distributor di sini ya. Jadi kalau ada item atau SKU yang tidak ada di sini, silakan koordinasikan dengan tim SMD. Oke. Setelah itu ada kolom item name. Setelah itu ada kolom quantity. Ini adalah kolom yang harus diisi oleh tim distributor. Quantity yang mau diorder per masing-masing item atau SKU itu berapa. Setelah itu di sini juga kita ada multiple quantity atau minimum order ya. Minimum order per masing-masing item. Contoh untuk item yang pertama ini breast pad confilled 12 piece itu minimal ordernya itu 60 atau kelipatannya. Dan di bawahnya itu ada 36 piece minimal ordernya dan juga kelipatannya.
Seperti itu. Jadi harus ada minimum order dan kelipatan. Contoh untuk di sini misalkan saya order 120, ini bisa karena masih di atas 60 piece dan kelipatan dari 60. Seperti itu. Nah, kalau contoh yang item kedua ini minimumnya kan 36. Kalau saya ordernya 50, ini nggak bisa. Karena harus kelipatan dari 36 sesuai dengan di kolom D atau multiple-nya ya. Jadi di kolom multiple ini adalah minimum order dan kelipatan. Jadi kuantitinya diisi ini harus sesuai dengan multiple-nya. Oke, setelah sudah diisi, jadi teman-teman distributor tinggal isi kolom quantity aja ya, tinggal disesuaikan aja dengan multiple-nya atau minimum order kuantitinya. Setelah udah diisi, ya tinggal kita balik lagi ke Midasnya, tinggal kita choose file. Setelah itu pilih template-nya yang tadi sudah diisi, template ordernya. Setelah itu klik submit. Oke, jadi itu cara ngupload order. Setelah itu kita lanjut gimana cara upload master toko atau master outlet di distributor. Caranya tinggal masuk ke menu utility. Ya, di sini juga teman-teman bisa melakukan perubahan password ya untuk usernya. Kita masuk ke menu upload new outlet. Nah, di sini juga disediakan template-nya. Kita klik aja download template. Oke, yang teman-teman harus isi itu adalah di sheet 1 ya, di sheet 1 di Excel ini ya. Untuk kolom-kolom lain ini kita sebagai panduan aja. Nah, ini ada contoh, ada sheet subtype, group type, contoh di sini. Oke, yang harus diisi adalah sini kode toko. Pertama, nama toko, alamatnya, kotanya apa, kode pos, kecamatan, kelurahan, telepon, subtype, dan group type. Kalau dari kolom A sampai H harusnya clear ya ininya. Harusnya sudah clear, isinya harusnya apa. Nah, sedangkan kalau untuk subtype dan group type ini kita ada panduannya. Jadi subtype ini seperti ini contohnya. Nah, diisi yang kalau di kolomnya subtype aja. Jadi kalau misalkan toko itu apa, misalkan itu toko grosir ya, tinggal diisi di sini grosir. Di kolom subtype-nya. Pak, kalau misalkan ada subtype atau tipe toko di luar dari ini gimana Pak? Ya nggak bisa ya. Jadi harus sesuai dengan yang ada di sini dimasukkannya salah satu. Jadi pilih salah satunya aja, disesuaikan. Nah, ini juga melambangkan atau subtipe ini mewakili dari channelnya ya. Channelnya apa? Jadi kalau teman-teman pilihnya di situ ngisinya grosir ya berarti toko tersebut channelnya GT. Atau pilihnya Dep Store ya artinya toko tersebut channelnya MT atau Modern Trade. Seperti itu. Di sini juga ada group type ya. Group type. Nah, kalau tadi kan kita ini subtype untuk ngisi kolom panduan untuk ngisi kolom I atau subtype. Nah, di sini juga kita diharuskan ngisi group type. Nah, ada panduannya juga, kita sediakan panduannya di sini. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi kalau itu adalah grup dari salah satu yang ada di sini, ya silahkan diisi. Farmer, Giant tinggal diisi di sininya. Ya kalau di sini adalah farmer diisi sesuai dengan di sini. Di sheet group type. Kalau tidak ada di sini ya tinggal diisi di others. Ya. Oke. Diisi sesuai dengan datanya, setelah itu tinggal di-upload lagi. Tinggal di-choose file aja kalau ini. Pilih file yang tadi udah diisi, upload outletnya atau upload toko ya. Upload master outlet atau master tokonya. Setelah itu tinggal di-open. Udah, selesai tinggal di-submit. Oke, selanjut ada upload master salesman di sini. Jadi di tiap distributor kan punya salesman pastinya ya. Silakan di-upload data salesman-nya di sini. Kalau ada salesman baru gitu ya, silakan di-upload. Karena apa? Karena ini bergantung juga dengan atau berpengaruh ketika teman-teman melakukan upload penjualan. Yang tadi saya sebutkan, di mana master toko yang diisi atau kode toko yang diisi harus eksis, harus sudah pernah di-upload di sini ya.
di Midas. Dan untuk kode salesman juga harus eksis di sini atau sudah pernah diupload di Midas. Masing-masing distributor ya tentunya. Oke, nah kita sekarang mau coba upload master salesman-nya. Nah, ini kalau untuk master salesman, teman-teman tinggal isi aja di sini kode salesman-nya apa, nama salesman, nomor telepon dan tipenya. Kalau untuk tipe kita di sini ada mix dan eksklusif. Jadi dipilih aja diisi salah satunya sesuai dengan tipe si salesman-nya. Kalau ada 10 ya diisi 10. Kalau ada ya sesuai dengan jumlah salesman yang ada di distributor lah ya, yang menjual produk dari SMD. Seperti itu. Nah, kalau udah diisi template-nya tinggal dipilih aja di sini. Template-nya. Setelah itu klik submit. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk salah satu menu report ya di sini ya. Di menu report di sini, ini kan banyak nih. Saya nanti nggak bisa jelaskan satu-satu, silahkan teman-teman buka isinya seperti apa ya, dicek aja. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang datanya, boleh langsung hubungi tim SMD ya, tim dari SMD. Oke, saya akan ngebahas di sini salah satunya aja, contoh di monitoring upload. Nah, kita sediakan di sini untuk monitoring uploadnya. Untuk contohnya misalkan di sini saya rubah dulu distributornya. Jadi teman-teman bisa memonitoring. Ya, di sini khusus untuk upload penjualan aja. Di September 2022, distributor Anugrah Nusantara ini pertanggalnya sudah diupload kecuali tanggal 29 di sini contohnya ya. Contohnya tanggal 29 udah diupload. Value-nya di sini kelihatan. Contoh tanggal 22 ya. Tanggal 2 September 2022. Ini ada penjualan 6 juta. Tokonya sebanyak 37 toko. Nah, ya. Ini sesuai data dari Excel yang diupload tadi. Excel yang diupload di upload penjualan ini. Jadi kalau teman-teman distributor mau monitoring ya bisa di sini, atau teman-teman dari sales area juga mungkin juga bisa ngecek dari sini ya. Ini ya, kelihatan total nominalnya berapa dan jumlah toko yang bertransaksi atau yang ada di transaksi di distributor ini. Itu aja mungkin untuk penjelasan dari Midas. Silahkan nanti teman-teman dari distributor kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan aja ke tim SMD di areanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih.